Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik, Kak. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih karena adik-adik sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti materi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, adik-adik ada yang sudah pernah atau sering dengar tentang pertambangan? Sering. Bisa dibesarkan volumenya, Nasrullah? Caranya? Oke, aman. Nasrullah pernah dengar terkait pekerjaan pertambangan? Belum pernah. Oh, oke. Nah, sesuai sekali, hari ini kita akan bahas terkait profesi pada bidang tenaga pertambangan dan penggalian mineral. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita di Indonesia ini kaya akan hasil tambang seperti batu bara, nikel, emas, dan lain-lain. Nah, kekayaan negara kita itu harus kita kelola dengan baik, dan salah satu upaya kita supaya sumber daya itu bisa terkelola dengan baik adalah dengan mempersiapkan diri ketika kita berminat untuk masuk pada profesi di bidang itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait informasi dan apa-apa saja yang perlu kita siapkan kalau kita berminat untuk masuk pada profesi tenaga pertambangan dan penggalian mineral. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, Nasrullah siap tidak untuk mengikuti materi pada hari ini? Siap, sangat siap. Oke, mantap. Nah, adik-adik bisa perhatikan di slide-nya. Pada poin pertama itu, pendidikan formal apa yang bisa kita tempuh kalau kita minat terhadap profesi pertambangan dan penggalian mineral. Nah, tentunya kita untuk pendidikan formal itu bisa dimulai dari SMK atau SMA, dan itu juga tidak diwajibkan pada jurusan tertentu kayak mesti lulusan IPA atau mesti lulusan IPS atau mesti jurusan tertentu di SMK, tidak, karena pada profesi pertambangan ini dibutuhkan juga keilmuan di bidang geologi sekaligus kimia. Nah, untuk profesi ini, pendidikan formal yang ditempuh, yang pertama untuk posisi teknis ya, misalnya ahli geologi dan insinyur pertambangan, itu bisa kita dapatkan di S1 maupun D2 dan D3 di Politeknik. Nah, biasanya diperlukan jenjang sarjana di bidang teknik pertambangan, teknik geologi, teknik meteorologi, atau rekayasa pertambangan. Nah, selanjutnya itu untuk pendidikan formal di tingkat diploma atau D3, atau bisa juga lulusan SMK, itu
banyak digunakan untuk posisi operator, teknisi lapangan, dan juga yang alat berat itu. Misalnya ada juga institusi vokasi seperti Politeknik Energi dan Pertambangan. Nah, ini salah satu kampusnya itu ada di Bandung yang menghasilkan tenaga ahli pada bidang energi dan pertambangan. Nah, ada juga regulasi yang menyebut kalau tenaga teknis pertambangan yang berkompeten itu adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi. Maka ini kita harus memiliki sertifikat kompetensi dan pengalaman minimal. Jadi untuk intinya formalnya itu bisa SMA, SMK, lalu politeknik, mengambil diploma atau sarjana, tergantung juga tingkat jabatan yang kita target. Nah, selanjutnya di poin kedua, pada pendidikan non-formal. Itu kita bisa ambil di pelatihan atau pengambilan sertifikasi. Nah, pendidikan non-formal yang bisa kita ikuti itu karena sebelumnya itu regulasi menyebut kalau tenaga teknis pertambangan yang berkompeten untuk kegiatan teknik pertambangan harus punya sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan kita bisa lihat di Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI untuk subsektor pertambangan mineral dan batu bara. Ini juga memuat kompetensi yang harus dimiliki oleh pekerja. Jadi kalau kita mau tahu standar-standar yang harus kita penuhi ketika kita minat pada profesi ini, kita bisa lihat di SKKNI. Nah, dengan demikian pendidikan non-formal seperti kursus teknis alat berat, pelatihan K3 tambang, sertifikasi operasi tambang, sertifikasi juru ukur tambang, bisa sangat membantu kita untuk masuk ke sektor pertambangan. Walaupun mungkin kita tidak menempuh pendidikan formal sebelumnya atau sarjana atau diploma. Nah, selanjutnya ada poin ketiga, contoh institusi atau perusahaan yang membuka rekrutmen pada bidang pertambangan dan penggalian mineral. Nah, salah satu contoh perusahaannya itu ada di PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Ini lumayan tambang yang besar di Indonesia dan membuka lowongan untuk sektor pertambangan dan penggalian mineral. Sebagai contoh lowongannya adalah pertambangan, operasional pertambangan. Nah, salah satu perusahaan spesifik yang saya sebutkan tadi, yaitu PT Aman Mineral Nusa Tenggara, bergerak di bidang tambang tembaga dan emas, yang juga mengumumkan gaji dan lowongan. Jadi, sebagai acuan regulatif, sektor pertambangan dan penggalian mineral itu biasanya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Jadi, kita bisa lacak lagi, kalau mau info lebih lanjut kita bisa lacak atau cek perusahaan tambang di wilayah kita yang itu lebih spesifiknya di Sulawesi dan kalau tidak salah juga ada di Morowali. Bisa kita juga cek untuk skala nasional dan pembagian sektor-sektor dan tingkatan karirnya. Nah, selanjutnya di poin keempat itu, untuk tenaga pertambangan dan penggalian mineral ini, apakah cenderung masuk pada kategori non-person oriented atau tidak? Nah, jawabannya adalah profesi ini masuk pada kategori person
Oh, non-person oriented. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu person oriented dan non-person oriented. Nah, biasanya ini digunakan dalam konteks pekerjaan yang berfokus pada interaksi langsung dengan manusia. Itu pengertian kalau person oriented. Nah, kalau kategori non-person oriented itu biasanya lebih ke mengacu atau lebih cenderung kepada tugas teknis, penggunaan alat, dan proses pengerjaan sesuatu. Jadi, kalau kita nilai profesi di pertambangan ini tidak begitu fokus pada pemberian layanan atau interaksi langsung terhadap manusia. Jadi, pada profesi ini lebih cenderung ke penggunaan atau pengoperasian alat berat. Jadi jawabannya itu pekerjaan ini cenderung ke kategori non-person oriented karena yang seperti saya sampaikan tadi banyak tugas yang lebih mengarah ke teknis, operasional alat berat, penggalian, produksi, pemrosesan mineral. Tapi meskipun ada unsur kerja tim dan interaksi, tetapi pada intinya pekerjaan ini lebih mengacu pada hal yang teknis. Nah, selanjutnya kita next slide ya. Di poin kelima itu, apakah para pekerja di sektor pertambangan dan penggalian mineral itu statusnya PNS atau tidak? Dan jawabannya adalah tidak, karena pada umumnya yang mengelola pertambangan itu adalah perusahaan swasta, bukan dari naungan BUMN atau naungan negara. Jadi biasanya itu pegawai perusahaan swasta yang menjalankan usaha tambang, bukan dari pegawai negeri sipil. Dan regulasi serta laporan gaji sektor tambang mengacu pada perusahaan swasta atau korporasi, bukan jabatan fungsional PNS. Jadi tidak ditemukan indikasi bahwa semua tenaga tambang adalah PNS. Jadi pada intinya, tidak atau pada umumnya non-PNS. Oke. Mungkin Nasrullah bisa matikan dulu mic-nya. Mic-nya Nasrullah. Oh, siap Ibu. Oke. Nah, selanjutnya di poin ke-6, pada bagaimana sistem gaji pada profesi pertambangan dan penggalian mineral. Nah, pada umumnya itu sistem gajinya bervariasi tergantung dengan posisi dan tingkatan karir. Dan tentunya kita juga harus mengingat kalau pemberian gaji itu juga tergantung lagi pada kebijakan di perusahaan masing-masing, dan tentunya untuk masing-masing perusahaan itu punya peraturan sendiri ya, tidak secara umum seragam. Tapi sistem gaji kita bisa baca. Kalau sistem gaji dari tenaga pertambangan dan penggalian mineral ini bisa dicontohkan untuk fresh graduate di sektor tambang bisa mulai dari kisaran 5 juta per bulan. Nah, sedangkan untuk posisi manajerial atau senior bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta per bulan. Jadi sistemnya itu perusahaan menetapkan gaji pokok plus tunjangan atau insentif berdasarkan jabatan, lokasi kerja, yang juga diukur dari terpencilnya atau
tugasnya remote, dan diukur juga dari sistem shift, risiko, dan komoditas tambang. Jadi tidak serta-merta semua itu sama rata, karena kalau beda lagi komoditas tambangnya otomatis juga beda harga jualnya dan beda pendapatan perusahaan, sehingga bisa jadi juga beda dalam jumlah penggajiannya. Nah, selanjutnya di poin ketujuh, bagaimana sistem pemberian tunjangan pada profesi ini. Nah, seringkali profesi pertambangan dan penggalian mineral ini memberikan tunjangan tergantung tugas yang diberikan. Bisa berupa tunjangan lokasi kalau pekerjaannya remote atau jarak jauh. Bisa juga kadang ada tunjangan penginapan, transportasi, makan, insentif produksi, tunjangan HSE, dan tunjangan keluarga. Jadi kembali lagi terkait tunjangan dan penggajian itu tergantung lagi ke regulasi perusahaan masing-masing. Tapi kita bisa jawab kalau pada umumnya tunjangan di perusahaan itu ada, tergantung aspek-aspek apa yang dinilai untuk pemberian tunjangan itu. Nah, next slide ya. Selanjutnya, biasanya penggajian dan tunjangan hanya sesuai dengan kontrak. Ketika kontrak sudah usai, maka sudah tidak ada lagi hubungan atau kaitan antara pegawai dengan perusahaan. Karena kita juga mengingat kalau status pekerja biasanya non-PNS dan sekaligus pegawai perusahaan swasta, maka jaminan pensiun tergantung pada kebijakan perusahaan dan regulasi ketenagakerjaan. Jadi tidak kayak PNS pada umumnya yang kalau masa jabatannya sudah habis, masa pensiun, mereka tetap dapat tunjangan pensiun. Kalau di perusahaan itu hampir tidak ada yang memberikan dana pensiun karena mereka kerjanya sistem kerjanya itu kontrak. Nah, selanjutnya itu bagaimana terkait jaminan kesehatan yang diberikan pada profesi ini. Nah, pada umumnya seharusnya ada jaminan kesehatan yang diberikan karena terkadang di lowongan sektor pertambangan itu ada yang disebut dengan medical insurance atau medical reimbursement, atau bisa juga disebut sebagai jaminan kesehatan. Nah, sebagai haknya sebenarnya para pegawai ini, mereka mendapat jaminan kesehatan sebagai pekerja swasta di Indonesia. Pekerja pertambangan juga harusnya terdaftar dalam Program Nasional Jaminan Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan. Jadi secara umum itu harusnya ada jaminan kesehatan, baik internal dari perusahaan plus pada program nasional untuk pekerja. Tapi kita bisa lihat realitanya kalau masih sangat banyak sekali pekerja tambang yang tidak dijamin kesehatannya. Ini juga bisa menjadi fokus kita untuk mengawal keadilan dan keselamatan kerja bagi para saudara-saudara kita yang berprofesi di bidang pertambangan dan penggalian mineral. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih sistem promosi jabatan pada profesi pertambangan dan penggalian mineral. Nah, sistem promosi jabatan biasanya berdasarkan pengalaman kerja, kinerja, sertifikasi kompetensi, pendidikan, dan kebutuhan perusahaan. Nah, kalau terkait hal itu lagi-lagi ini bersifat fleksibel ya, dan tentunya melalui berbagai pertimbangan dan sesuai juga kebutuhan perusahaan. Nah, artikel menyebut bahwa karir di tambang
cepat naik bila performa tambangnya atau perusahaannya juga baik. Jadi jabatan mulai dari operator atau teknisi bisa maju ke supervisi atau foreman, baru bisa lagi maju ke kepala teknik tambang, dan bisa maju ke manajer operasi, dan bisa maju lagi ke general manager, atau itu kalau dalam pertambangan itu tingkatannya sudah lumayan sangat tinggi ya, dengan gajinya juga pasti sesuai juga dengan jabatannya. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau gaji naik seiring dengan jabatannya juga. Dan perusahaan biasanya punya struktur jabatan yang jelas atau career path. Dan sering ada pelatihan internal, rotasi lapangan, pengembangan kompetensi untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi. Jadi, kalaupun ada dari pekerja tambang yang mau mencapai karir yang tinggi itu, dia tidak serta-merta cuma mengandalkan lamanya dia bekerja, tapi ada juga tahap-tahap yang harus dia ikuti supaya dia bisa dikatakan layak untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Oke, mungkin sampai situ. Selanjutnya saya mau putar dulu salah satu video yang menyajikan terkait informasi pertambangan. Boleh disimak ya teman-teman. Yeay, aku dapat jadwal kerja keluar kota lagi. So excited! Kali ini aku mau pergi ke Sulawesi. Ini aku udah di pesawat dan siap untuk take off. Perjalanan kali ini akan panjang karena bukan ke sembarang tempat. Aku mau ke PT Vale Indonesia Tbk yang ada di Sorowako. Setelah hampir 12 jam perjalanan, sampai deh akhirnya kegiatan pertama mau ke tambang nikel. Sebelum itu harus pakai pelindung diri lengkap ya. Nah, ini dia tambang nikelnya guys. Biji nikel yang ada bisa dimanfaatin ke berbagai hal. Aku juga lihat proses reklamasi tambang yang dilakuin, plus naik ke truk tempat ngebawa biji nikelnya. Abis itu, cus ke pabrik pengolahan. Kalau kesini, perlengkapannya lebih ketat, biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Di pabrik ini, biji nikel yang tadi ditambang langsung diolah setengah jadi biar lebih mudah diproses. Abis itu, baru deh dikirim pakai kapal. Selesai semua urusan, baru aku istirahat. Kita leyeh-leyeh sambil ngeliat Danau Matano yang lokasinya deket dari sini. Lihat, indah banget bukan? Danaunya bersih, bening banget. Gak bisa menahan hasrat, aku dan teman-teman sekalian nyebur dan berenang. Sekalian nikmatin indahnya alam Pulau Sulawesi. Jadi gitu cerita aku kali ini. Sampai nanti lagi ya. Oke, itu tadi salah satu gambaran ketika kita kerja, atau gambaran juga bagaimana lingkungan di dunia pertambangan. Selanjutnya saya mau play video yang menyajikan tentang informasi terkait gaji orang-orang di tambang. Boleh disimak ya teman-teman. Oke, nah itu tadi informasi terkait sistem gaji atau tingkatan-tingkatan gaji di profesi pertambangan dan penggalian mineral.
Nah, selanjutnya nih, saya mau kasih kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya, boleh silakan on mic. Saya Kak mau bertanya, Oke, silakan Nasrullah. kan setiap pekerjaan pasti ada sekolahnya kan. Nah, sebutkan saja dua dari sekolah formal dari pertambangan ini. Ya, mungkin itu saja. Mohon dijawab. Oke, pertanyaannya tadi Nasrullah, dua ya sekolah formal terkait profesi ini. Nah, yang pertama itu ada SMK jurusan pertambangan, contohnya itu teknik pertambangan, geologi pertambangan, atau teknik alat berat. Nah, selanjutnya tingkatan pendidikan formal selanjutnya itu ada perguruan tinggi. Kita bisa ambil jurusan teknik pertambangan dan itu biasanya tersedia pada jenjang D3, D4, dan S1 teknik pertambangan. Dan biasanya itu ada di perguruan tinggi politeknik. Mungkin kurang lebih seperti itu Nasrullah. Masih ada yang mau ditanyakan? Baik, mungkin itu saja saya senang tanyakan. Ya. Nah, kalau begitu saya mau tanya nih, setelah tadi menyimak sajian materi, kira-kira ilmu atau informasinya Nasrullah terkait pertambangan ini bertambah tidak? Mungkin ada yang bisa disebutkan? Ilmunya bertambah. Juga yang saya tahu dari pertambangan ini apa ya? Di dalam pekerjanya itu karyawannya itu bervariasi, berbeda-beda. Ya, kita dilihat dari apanya ya? Ini dari gajinya. Ya, mungkin itu saja. Oke, jadi melalui materi yang kita bahas tadi, bisa dimatikan dulu mikrofonnya, Nasrullah. Ya, bisa. Oke, soalnya suaranya mantul-mantul. Nah, jadi Nasrullah tadi bilang kalau informasinya bertambah ya terkait di profesi pertambangan dan penggalian mineral ini. Khususnya juga pada tingkatan karirnya ya yang bervariasi, begitupun juga sistem penggajiannya yang bervariasi sesuai dengan tingkatan karirnya. Oke, jadi mungkin sampai situ dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mengikuti materi, dan terima kasih juga Nasrullah sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya akhiri kelas kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.